Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Ahmadani. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal dengan metode layaran titik tetap, di mana fungsinya adalah fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4. Jadi di sini kita cari dulu persamaannya, persamaan 1, 2, dan 3. Untuk persamaan satunya itu 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4, dimana 2x nih tetap 3x dikurang 4 nih kita pindahkan ke ruas kiri, sama dengan min 3x ditambah 4. Lalu kita pindahkan nilai 2 nih, x pangkat 2 sama dengan min 3x tambah 4 per 2. Dan untuk menghilangkan pangkat nih, di sini kita tambahkan akar. X sama dengan akar dari min 3x ditambah 4 per 2. Jadi nilai gx nya sama dengan akar dari min 3x ditambah 4 per 2. Persamaan kedua lagi, dimana 2x pangkat 2 ditambah 3x kurang 4 sama dengan 0, dimana di sini kita keluarkan nilai x nya. Jadi x nya, jadi sisanya itu ada 2x, dan di sini sisanya itu ada 3 tambah 3. 4 nya dipindahkan ke ruas kiri, jadinya 4. Jadi nilai gx nya sama dengan 4 per 2x tambah 3. Oke, lanjut ke persamaan 3. 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0, dimana di sini kita pindahkan ruas yang min 3x ini kita pindahkan ke kiri, ini tetap min 3x sama dengan yang ini nih kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya min 2x pangkat 2 ditambah 4. Jadi x sama dengan min 2x pangkat 2 ditambah 4 per 3. Gx sama dengan min 2x pangkat 2 ditambah 4 per 3. Oke, berikutnya kita akan mencari konvergen divergennya dari persamaan 1, 2, dan 3. Dimana persamaan 1 tadi nilai gx nya sama dengan akar dari min 3x ditambah 4 per 2. Lalu kita turunkan u nya sama dengan akar dari min 3x ditambah 4. Turunan dari u aksennya sama dengan, berarti untuk menghilangkan akarnya kita jadikan dia pangkat setengah, jadi min 3x ditambah 4 pangkat setengah sama dengan setengah min 3x ditambah 4 setengah dikurang 1 kali min 3 sama dengan min 3 per 2 akar min 3x ditambah 4. Lalu untuk v nya sama dengan akar 2, dan v aksennya turunan dari v itu adalah 0. Lalu kita masukkan ke g turunannya, g aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v pangkat 2 sama dengan u aksennya tadi min 3 per 2 akar min 3x ditambah 4 dikali v nya akar 2 dikurang u nya akar dari min 3x ditambah 4, V aksennya 0
kali 0 per V nya akar 2 berarti akar 2 kuadrat. Karena dia dikali 0 kita coret saja, kita kalikan, jadinya min 3 akar 2 per 2 akar min 3x ditambah 4 per 2. Lalu kita pindahkan, min 3 akar 2 per 2 akar min 3x ditambah 4 dikali setengah, dimana sama dengan min 3 akar 2 per 4 akar min 3x ditambah 4. Lalu kita cari nilai x nya, x sama dengan 0, dimana min 3 akar 2 4 akar dari min 3, kita masukkan nilai x nya itu 0 ditambah 4 sama dengan min 3 akar 2 per 8. Hasilnya sama dengan 0,5303386. Untuk x sama dengan 1, dimana min 3 akar 2 per 4 akar dari min 3, masukkan nilai x nya 1 tambah 4 sama dengan min 3 akar 2 per 4, nilainya sama dengan min 1,0606617. Jadi dia adalah min 1 G aksen X, min 1 kecil dari G aksen X, G aksen X kecil dari 0, jadi dia adalah leleran konvergen berosilasi. Untuk persamaan duanya, dimana Gx sama dengan 4 per 2x ditambah 3, nilai U nya sama dengan 4 dan U aksennya sama dengan turunan dari U nya tuh 0, dan V sama dengan 2x ditambah 3, turunan dari V nya itu 2. Kita masukkan ke rumus, G aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Nilai U aksennya 0 dikali V dikali 2x ditambah 3 dikurang nilai U nya 4 dikali 2, V aksennya 2 per nilai V nya adalah 2x ditambah 3 dikuadratkan. Ini kita coret kan nanti kali 0, ini min 8 per ini kita kalikan, jadi 4x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 9. Lalu kita masukkan nilai x sama dengan 0, dimana min 8 per 4x, kita masukkan nilai x nya 0 pangkat 2 ditambah 12 kali 0 tambah 9, karena dia dikali 0 berarti habis, jadi sama dengan min 8 per 9 sama dengan 0,888 nya sama 8 tuh 2 3 4 5 8 9. Oke, untuk x sama dengan 1 sama dengan min 8 per, kita masukkan nilai x nya 1 kuadrat ditambah 12 kali 1 tambah 9 sama dengan min 8 per 25, hasilnya sama dengan min 0,32. Jadi ini adalah min 1 kecil dari G aksen X, dimana kecil dari 0 berarti ini adalah lelaran konvergen berosialisasi, konvergen berosialisasi.
osilasi persamaan tiganya, di mana Gx nya sama dengan min 2 X pangkat 2 ditambah 4 per 3, di mana nilai U nya sama dengan min 2 X pangkat 2 ditambah 4. Kita turunkan nilai U nya sama dengan, berarti ini kita kalikan, berarti min 4 ini kita kurangkan 1, berarti nilai X. V nya sama dengan 3, karena dia tidak ada X, turunannya jadi 0. Baru kita masukkan ke rumus, G aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat, sama dengan U aksennya min 4X dikali V min 3 dikurang U sama dengan min 2X pangkat 2 tambah 4 dikali V aksen 0 per V nya 3 kuadrat. Ini karena kita ignore, kita coret aja, kita kalikan jadinya min 12X per 9. Kita coret nih, bisa kita sederhanakan jadi min 4X per 3. Kita masukkan nilai X sama dengan 0, di mana min 4X per 3 sama dengan masukkan nilai X nya min 4 dikali 0 per 3 sama dengan min 4 per 3 sama dengan 0 dikali 3 0. Untuk X1X sama dengan 1, di mana min 4 kali 1 per 3 hasilnya sama dengan min 1,33333. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari soal yang sudah kita kerjakan tadi, kita telah menemukan nilai Gx dari setiap persamaan, yaitu ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Di mana setiap persamaan itu kita dapat mengaplikasikannya menggunakan Microsoft Excel. Di mana pada persamaan 1, Gx sama dengan akar dari min 3 ditambah 4 per 2. Pada Microsoft Excel, rumus akar yaitu SQRT. Di sini di R0 yang nilai XR-nya permisalannya, misal kita masukkan nilai 1, pada X berikutnya kita masukkan sesuai dengan nilai Gx sama dengan SQR, di mana tutup kurung min 3 dikali X sebelumnya ditambah 4 tutup kurung dibagi 2 tutup kurung, enter. Untuk mencari nilai ini, nilai galatnya sama dengan, kita akan masukkan nilai galat itu absolut. Rumusnya itu sama dengan ABS, di mana nilai XR sekarang dikurang nilai XR sebelumnya, enter. Untuk mempermudah kita mencari nilainya, apakah nilai galat sudah lebih kecil dari nilai toleransi, itu caranya sama dengan nilai galat nih, apakah dia udah lebih kecil dari 0,00001, di mana nilai toleransinya 0,0001, enter. Lalu kita dapat mengkopinya dengan cara memblok dan menariknya sampai dia bernilai true. Masih false, masih false, masih bernilai false. Jadi dia sudah bernilai true, berarti nilai galatnya sudah lebih, masih false, sini masih false. Di sini nilainya sudah bernilai true,
Jadi nilai galatnya sudah lebih kecil dari nilai toleransi, di mana itu berada pada iterasi ke 102. Dan nilai X-nya ini kita tandai nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 0,850781476. Oke. Berikutnya pada persamaan 2, nilai XR-nya pada R0 kita misalkan sama seperti tadi, yaitu 1. Untuk XR berikutnya itu sesuai dengan nilai dari GX sama dengan 4 dibagi tutup kurung 2 dikali nilai X sebelumnya ditambah 3 tutup kurung, enter. Lalu untuk nilai galatnya rumusnya sama dengan absolut, dimana nilai XR sebelum sekarang dikurang XR sebelumnya, enter. Lalu untuk mempermudah sama seperti tadi, kita permisalkan apakah nilai galat nih sudah lebih kecil dari nilai toleransi 0,000001. Enter. Kita dapat menariknya dengan cara memblok. Kita dapat mengkopinya dengan cara memblok dan menariknya ke bawah hingga dia bernilai true. Jika dia bernilai true, berarti nilai galatnya sudah lebih kecil dari toleransi. Nah, dia bernilai true, berarti dia nilai galatnya sudah lebih kecil dari toleransi, di mana itu terjadi pada iterasi ke-13 dengan nilai X sama dengan 0,850780799. Berikutnya pada persamaan 3, nilai X-nya permisalannya sama 1 pada R0-nya. Untuk XR berikutnya kita masukkan sesuai dengan nilai GX sama dengan min 2 dikali XR sebelumnya pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung dibagi 3, enter. Lalu nilai galatnya itu sama dengan absolut nilai XR sekarang dikurang XR sebelumnya, enter. Untuk mempermudah seperti tadi, sama dengan nilai galat apakah udah lebih kecil dari nilai toleransi, yaitu 0,000001, enter. Kita lakukan cara yang sama, mengkopinya dengan cara memblok dan menariknya ke bawah. Di sini nilainya tidak kunjung turun dan bahkan nilainya terus bertambah. Jadi pada persamaan ketiga kita tidak dapat menggunakannya untuk mencari nilai hampiran fungsi X. Jadi yang dapat kita gunakan untuk mencari nilai hampiran fungsi X itu pada persamaan 1 dan persamaan 2 saja. Di persamaan 3 kita tidak dapat menggunakannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.